Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sharing terkait ilmu di bidang biologi, yaitu pemanfaatan drone untuk analisis vegetasi mangrove, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendetailkan terkait dengan penelitian yang sedang kami lakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, yaitu drone dan juga perangkat-perangkat lunak pendukungnya. Baik, seperti yang kita ketahui bahwasanya pemanfaatan drone itu ada di beberapa bidang ya, terutama saat ini yang sangat berkembang adalah bidang pemetaan. Tidak tertutup juga peluang untuk dikembangkan di bidang penelitian biologi terkait dengan studi satwa liar, kemudian analisis vegetasi, kemudian juga pemanfaatan drone sudah sampai ke dalam bidang industri di mana pada beberapa negara drone itu sudah banyak dikembangkan dengan menambah beberapa perangkat maupun software. Nah, di negara Selandia Baru itu sudah dikembangkan drone dengan teknologi artificial intelligence, di mana mereka memanfaatkan drone dan artificial intelligence itu untuk mengidentifikasi jenis dolphin yang ada di sana, yaitu Maui Dolphin, sehingga mereka sudah sangat cepat dalam hal identifikasi di lautan lepas, mengenal jenis-jenis dolphin tertentu. Di penelitian yang lain juga sudah dikembangkan drone yang ditambah dengan attachment berupa sensor inframerah, di mana sensor ini mampu mengenal suhu satwa liar yang ada di dalam vegetasi yang lebat, sehingga sangat mudah untuk menentukan jumlah maupun jenis dan juga pergerakan dari satwa liar yang ada di dalam vegetasi. Selain itu, di dalam bidang industri, penggunaan drone juga bisa dimanfaatkan untuk menghitung stok pil volume, di mana di bidang industri pertambangan contohnya kita bisa menaksir atau menghitung berapa jumlah stok yang kita punya. Kemudian di pemetaan, khususnya pemanfaatan drone yang paling banyak digunakan sampai saat ini, kita juga bisa membuat peta kontur, kemudian elevasi, kemudian juga kita bisa mengukur atau juga memetakan suatu areal atau wilayah. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang analisis vegetasi yang sedang kami lakukan, yaitu memanfaatkan drone untuk menganalisis vegetasi mangrove yang ada di Pulau Bengkalis, di mana beberapa software yang kami gunakan diantaranya adalah ArcGIS Metaset, kemudian Fix4D, kemudian juga kami menggunakan ArcGIS untuk melakukan analisis datanya. Baik, yang pertama terkait dengan persiapan dan rencana terbang itu kami menggunakan Fix4D, di mana tentunya setelah kami menyiapkan perangkat-perangkat kerasnya seperti drone-nya sendiri, kemudian perangkat Android juga kami menggunakan Pix4D sebagai dasar untuk membuat grid pada suatu lokasi penelitian, di mana di dalam Pix4D ini kita bisa menentukan berapa luas bidang yang akan kita ambil, kemudian berapa ketinggian drone, kemudian berapa lama ia akan terbang, kemudian juga bisa menentukan dalam hal untuk pengambilan foto, baik itu posisi kamera maupun eh, interval, dan juga nantinya bisa kita tentukan di mana titik awal dan titik end atau titik akhir dari satu rute penerbangan dari sebuah drone. Baik, untuk persiapan take off sendiri itu kita juga di dalam Fix4D itu sudah sangat bagus tampilannya, sehingga bisa menampilkan kondisi kelayakan dari suatu drone dalam hal sebelum melakukan take off atau persiapan terbang, sehingga kita bisa melihat bahwasanya drone tersebut layak atau tidak untuk dilakukan misi. Kemudian setelah melakukan misi dan pengambilan foto, maka drone akan kembali ke posisi awal di mana kita melakukan start sebelum terbang tadi. Jadi foto-foto yang sudah dikumpulkan oleh drone tadi itu terpisah secara jumlah, itu berdasarkan berapa luasan yang kita lakukan grid atau yang kita sampling. Foto-foto yang terpisah tadi bisa kita satukan dalam satu foto utuh dalam proses yang disebut dengan mosaiking. Tentunya ini menggunakan software, yaitu
Agisop Metaset, di mana di dalam proses mosaiking itu ada proses yang namanya align foto, kemudian build mesh, build dam, dan juga build orthomosaik. Setelah foto utuh jadi di dalam penggunaan software tersebut, maka kita bisa melakukan identifikasi jenis-jenis dari spesies yang ada di dalam foto, tentunya berdasarkan kemampuan dari interpreter sendiri. Artinya di dalam proses digitizing on screen itu kita mampu melihat perbedaan atau karakter dari morfologi, tentunya tampak dari atas ya. Perbedaan warna, kemudian bentuk daun, bentuk kanopinya, itu bisa menjadi landasan untuk melakukan identifikasi pada tanaman tersebut. Kemudian dari foto yang dihasilkan dari Agisop Metaset itu formatnya dalam bentuk TIFF. Format dalam bentuk TIFF ini bisa kita import di dalam ArcGIS sehingga kita melakukan pengolahan lanjut di software ArcGIS. Di dalam software ArcGIS itu kita bisa melakukan identifikasi jenis-jenis tumbuhan yang ada di sana, terutama di vegetasi mangrove, di mana kita bisa melihat secara detail, bahkan dengan kita zoom sekalipun itu posisi gambarnya sangat baik untuk bisa kita mengenal karakter morfologi dari suatu jenis atau spesies dari tumbuhan itu sendiri. Untuk melakukan ini tentunya seorang interpreter harus memiliki kemampuan dalam hal untuk mengenal perbedaan jenis dari mangrove. Kemudian kita juga harus memiliki kemampuan untuk membedakan warna maupun bentuk daun. Kemudian juga kita harus memiliki kemampuan untuk melakukan identifikasi dengan melihat dari tampak atas, terutama dalam bentuk kanopi dan sebarannya, pengelompokan dari tanaman itu sendiri. Untuk selanjutnya, kita juga bisa melakukan analisis lebih lanjut dengan secara terbimbing atau juga disebut dengan supervised image analysis, di mana kita melakukan sampling grid atau sampling di beberapa titik yang memang itu merupakan pembeda dari titik yang lain. Contohnya, kita mau melakukan menganalisis lebih lanjut terkait dengan tutupan areal vegetasi dari suatu wilayah mangrove. Nah, kita bisa menentukan di mana yang tanaman, kemudian di mana yang tumbuhan, kemudian juga kita bisa membedakan di mana yang lahan terbuka. Artinya ada dua kelas vegetasi dan non vegetasi. Sehingga untuk analisis lebih lanjutnya kita bisa lakukan secara otomatis di ArcGIS. Kita bisa melakukan menghitung berapa lahan yang tertutup mangrove, kemudian berapa lahan yang terbuka. Tentunya ini bisa kita konversi menjadi poligon atau shapefile, sehingga kita bisa menghitung berapa vegetasi yang menutupi suatu luasan dan juga berapa areal yang terbuka. Sehingga nanti bisa kita mengklasifikasi bahwasanya daerah ini masih bagus, sedang maupun sudah rusak. Kemudian dari hasil analisis kita itu, kita bisa menjadikan shapefile di mana bisa menentukan bahwasanya kawasan ini dalam kondisi baik, sedang maupun buruk, sehingga untuk kedepannya kita bisa mengambil langkah baik itu melakukan konservasi maupun restorasi terkait dengan pengelolaan mangrove itu sendiri. Baik, mungkin dari saya segitu saja dulu pada kesempatan kali ini. Tentunya banyak kekurangan, untuk itu saya mohon masukannya. Jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, silakan tulis di kolom komentar, sehingga menjadi perbaikan bagi diri saya sendiri dan perkembangan ilmu untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.